wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan melakukan diseminasi CGP calon guru penggerak, yang mana SMK Wijaya Putra sudah ada 3 CGP dan saat ini 1 yang masuk gelombang ini, nanti 2-nya itu akan menyusul. Dan harapan juga untuk teman-teman yang masih belum CGP, hari ini tanggal 17 sudah dibuka pendaftaran CGP gelombang ke-10. Harapan sekolah kita banyak yang menjadi guru penggerak. Untuk itu setelah diseminasi kali ini, nanti teman-teman pun mari bergerak bersama-sama untuk mendaftar untuk CGP. Untuk hari ini yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan dibawakan oleh Pak Sujada. Pak Sujada sudah hampir sebulanan ini melakukan diklat CGP. Waktunya nanti atau pelaksanaan Pak Sujada yaitu selama 6 bulan, berulang kali, bahkan pendampingan individu di sekolah sini 2 kali, bahkan hampir setiap hari pun mengikuti guru penggerak secara online. Untuk itu Pak Sujada kami persilakan untuk mendesimasikan apa yang didapat. Ini mungkin hanya sebagian aja, yaitu tentang diseminasi. Mungkin yang lain akan dilakukan diseminasi berikutnya. Pada Pak Sujada dan teman-teman semuanya, mari kita ikuti atau lakukan diseminasi secara bersama-sama. Terima kasih Pak Sugeng atas sambutannya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ya saya pantun dulu. Iya, tetap itu pantunnya ya kayak tadi ya. Ibu Kulsum membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir menyempatkan di sini untuk mendeseminasikan budaya positif ya Bapak Ibu. Di sini kita sifatnya diskusi, bukan saya untuk menggurui, mengajari, karena saya juga masih junior, masih perlu bimbingan dari Bapak Ibu semua yang mana sudah lama mengajar daripada saya nantinya. Di sini saya hanya mendeseminasikan apa yang saya dapat dari pelatihan guru penggerak dari modul 1 sampai modul titik 4 ini. Jadi modulnya itu kurang lebih ada 3 ya Pak Febri ya. Ada 3, 1.1, 1.4 sampai 3.4 mungkin, karena belum bisa dibuka LMS-nya. Jadi setiap hari saya mengakses di LMS untuk materi-materi yang dari guru penggerak ini Bapak Ibu. Nah, untuk materi kali ini saya wajib mendeseminasikan apa yang sudah saya dapat dari materi guru penggerak ini selama kurang lebih 1,5 bulan, 2 bulan yang sudah saya lalui ini. Program-programnya yaitu ada lokakarya, ada pendampingan individu yang saya lakukan di sekolah. Oke, untuk diseminasi budaya positif Bapak Ibu, ini kita sifatnya diskusi saja, waktunya terbatas, hanya 60 menit, gak usah lama-lama. Untuk budaya positif, nah saya pengen denger ini, budaya positif itu apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menjawab 1 kata untuk budaya positif, mungkin apa? Ya, sini Pak Wisnu mungkin mau berpendapat budaya positif apa Pak? Makasih Pak. Budaya positif berarti suatu kegiatan yang kontinu, yang mana bersifat lebih baik. Baik untuk akademik, ya, baik untuk sekolah maupun siswa, baik juga untuk guru. Terima kasih Pak. Baik, budaya positif ya. Kemudian 1 pendapat lagi sebelum saya lanjutkan, mungkin Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Sujada. Untuk budaya positif ini menurut saya
budaya itu kan kebiasaan berperilaku positif. Gitu sih Pak. Ya, boleh, kebiasaan berperilaku positif. Oke, kita lanjutkan untuk budaya positif. Next. Nah, di budaya positif ini ada beberapa konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama nanti ada perubahan paradigma belajar. Nah, ini juga baru bagi saya. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, serta nanti ada segitiga restitusi. Nah, ini mungkin kata-kata yang baru semua, yang juga baru bagi saya di dunia mengajar tentang kedelapan konsep inti dari budaya positif ini. Kemudian kita lanjut, perubahan paradigma baru ini Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perubahan paradigma ini Bapak Ibu, yang mana yang dulunya itu pembelajaran berpusat pada guru, tapi untuk paradigma baru ini pembelajaran harus berpusat pada murid. Iya Bapak Ibu, jadi kalau dulu itu guru hanya ceramah dengan metodenya itu, kalau di RPP bisa ceramah dan lain sebagainya, itu sekarang mulai ditinggalkan Bapak Ibu. Paradigma barunya bergeser menjadi pembelajaran berpusat pada murid, yang mana guru hanya menjadi fasilitator. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat G? Ya, harapannya nanti perubahan paradigma baru ini bisa saya implementasikan di sekolah. Tidak hanya saya, mungkin bagi Bapak Ibu juga bisa menerapkan paradigma baru ini, yang mana pembelajaran berpusat pada siswa. Ya, bukan berpusat lagi pada guru. Kalau dulu guru menerangkan, ayo dicatat nak, nanti ibu balik sudah selesai catatannya, itu dulu. Tapi kalau sekarang anak-anak dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, harapan berpusat pada siswa. Kemudian next. Nah, sebelum saya lanjut nanti lebih dalam lagi nih, miskonsepsi tentang teori kontrol, itu ada yang ditanyakan nggak tentang perubahan paradigma? Ya, karena di sini kita diskusi saja ya Bapak Ibu, nggak usah tegang ya. Bukan berarti saya menggurui dan lebih tahu, tapi kita diskusi santai saja Bapak Ibu. Kita lanjut ya? Lanjut? Ya, miskonsepsi teori kontrol. Nah, ini juga sering terjadi di pembelajaran dulu Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Kata-kata ilusi guru mengontrol murid, saya ingin pendapatnya oleh Pak Muklas saja. Bapak, ilusi guru Pak, dipersilakan. Masih belum paham tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi ilusi guru mengontrol murid itu Bapak Ibu, ketika kita mengontrol, menyuruh siswa, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Lah itu kan ilusi kita untuk mengontrol murid. Artinya murid tidak ada kebebasan lagi. Nah, itu miskonsepsi teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Menurut kita itu sudah bermanfaat, tapi menurut murid itu belum. Nah, ilusi-ilusi itu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu hanya ilusi menurut kita. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal itu sudah membuat siswa bersalah, tapi menurut kita itu sudah menguatkan karakter. Itu tidak disarankan atau miskonsepsi Bapak Ibu ya untuk teori kontrol. Itu. Kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering sekali dulu terjadi. Ayo praktek Mas. Nah, itu memaksa. Padahal kita belum tahu anak ini mau praktek apa enggak.
Kita cari tahu dulu, mungkin tidak mau praktek karena capek dan lain sebagainya, tangannya sakit, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Tapi kita memikirkan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita selalu paksa anak-anak itu untuk praktek sesuai dengan keinginan kita agar kompetensi kaliannya tercapai, tapi tidak seperti itu untuk konsepnya Bapak Ibu. Setuju nggih untuk miskonsepsi kontrol ini Bapak Ibu? Sepakat ya? Ya, kalau itu kita next untuk selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di stimulus respon ini Bapak Ibu sama teori kontrol atau teori pilihan ini, yang pertama stimulus respon atau merangsang itu kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal belum tentu perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan Bapak Ibu. Jadi di perilaku buruk pun bukan tentu salah, tapi kita harus menggali pertanyaan-pertanyaan dari anak tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini juga tidak benar Bapak Ibu. Kemudian adanya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus responnya untuk merangsang yaitu model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Jadi selalu mau dianggap menang untuk stimulus respon ini. Kemudian next. Nah, konsep disiplin positif ini dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, benar Bapak Ibu ya. Disiplin menjadikan anak-anak tidak nyaman. Contohnya diobrak-obrak untuk datang tepat waktu dan lain sebagainya. Untuk menjadikan disiplin itu identik dengan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang mengumpulkan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid, ya Bapak Ibu, menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapannya nanti anak-anak disiplin itu dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan dari peraturan-peraturan yang kita terapkan Bapak Ibu. Semisal ada peraturan masuk sekolah jam 7 semisal, tapi mereka itu merasa terpaksa, tidak nyaman. Alangkah baiknya kita bentuk disiplin diri itu menciptakan dari siswanya yang mana mempunyai rasa tanggung jawab untuk berangkat ya datang sebelum jam 7 itu dari siswanya. Jadi tidak ada obrak-obrak lagi kepada siswa yang nantinya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari siswa tersebut, bukan motivasi ekstrinsik dari luar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya, ini saya ambil dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Itu ada yang pertama, beriman pada Tuhan, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Yang mana nilai profil pelajar Pancasila ini juga sudah ada pada kita, yaitu Bapak Ibu di nilai PBB. Itu juga sama ada 6 pilar. Kemudian next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka
agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian, nah ini ada 5 kebutuhan manusia Bapak Ibu, baik guru atau siswa itu sama, memiliki 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama mungkin ada kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Yang pertama bertahan hidup. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, sandang, pangan, dan papan harus terpenuhi. Jadi anak-anak tidak mungkin berangkat ke sekolah dengan jalan kaki dari Manoan misal ke Benowo, jalan kaki. Kemudian di sini disuruh belajar. Itu sudah menyalahi 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi kita wajib memperhatikan kebutuhan untuk bertahan hidup, yang mana kita juga harus mengkomunikasikan kepada orang tua, salah satunya memfasilitasi anak-anak agar sampai di sekolah dengan tepat waktu. Itu. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini setiap murid ingin menjadi bagian berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Guru harus dapat menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya karena setiap murid adalah unik. Nah, di sini sengaja saya cetak besar. Guru harus dapat menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya karena setiap manusia itu unik Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksa. Semisal kalau di jurusan otomotif itu anak ini tidak pintar di jurusan kelistrikan, ya tidak usah kita paksa. Dia pasti punya potensi di bidang lain. Semisal penguasaan bahasanya bagus, kemudian atletiknya bagus di bidang renang, kita tidak memaksa. Kita tidak mungkin memaksa mereka untuk kamu harus bisa kelistrikan, malah mumet nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini saya tulis huruf besar. Kenapa? Karena guru harus dapat menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya. Harapannya kita mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan metode-metode yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Jadi anak seperti ini cara belajarnya seperti apa harus kita bedakan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ada kebebasan. Nah, murid harus diberi kesempatan membuat pilihan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan di sini bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Jadi konsep kebebasan di sini Bapak Ibu bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Jadi membiarkan mereka senang wis gak apa-apa. Pokoknya anak-anak senang itu juga tidak tepat Bapak Ibu. Yang tepat adalah memberi kesempatan murid untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Itu untuk kebutuhan dasar manusia di kebebasan. Kemudian lanjut di kesenangan. Murid-murid dengan kebutuhan dasar senang yang tinggi, mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kita sebagai guru jangan ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi mungkin ketika PBM tidak harus datang kemudian persepsi, kemudian masuk pembelajaran, bisa juga diselingi dengan kuis, kemudian dengan kalau bisa diterapkan mungkin ice breaking juga bisa, karena anak-anak lelah mengerjakan dan lain sebagainya dengan soal, mungkin bisa adanya ice breaking, kuis dan lain sebagainya yang menjadikan motivasi bagi siswa. Itu senangan Bu. Kemudian penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaiannya dan keterampilannya, didekatkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Itu untuk penguasaan. Jadi untuk itu. Nah, untuk siswa itu juga memiliki penguasaan Bapak Ibu, kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaiannya, keterampilannya,
didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Dari 5 kebutuhan Bapak Ibu, mau ditanyakan atau mau didiskusikan Bapak Ibu? Monggo. Karena di sini kita diskusi ya Bapak Ibu. Saya hanya mendiseminasikan apa yang saya dapat di guru penggerak. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo. Lanjut dulu ya Bapak Ibu. Lanjut, next. Perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Jadi perilaku buruk murid pun tidak dapat dibiarkan Bapak Ibu, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti agar mereka bisa belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Next. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik, ada juga motivasi intrinsik. Motivasi yang ekstrinsik itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian next. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik bagi saya kemarin itu di modul guru penggerak itu ada hukuman, restitusi, sama konsekuensi. Jadi kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Yang pertama mungkin hukuman ya Bapak Ibu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan kata-kata. Semisal lah ini, waktunya praktek di bengkel, anak-anak tidak mengerjakan. Nah, kamu lari 10 kali di lapangan. Nah, itu sudah termasuk hukuman Bapak Ibu karena tidak sesuai dengan mata pelajarannya dan dapat menyakiti murid baik psikisnya atau maupun dengan kata-kata. Jadi sudah tidak sesuai. Kemudian kalau konsekuensi, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, jadi konsekuensi ini intinya sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Jika kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Semisal kita membuat kalau anak tidak memakai helm, konsekuensinya apa? Anak-anak juga sudah harus tahu. Misal dipanggil orang tuanya dan lain sebagainya, itu termasuk konsekuensi. Kemudian yang satu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka terlambat, tapi mereka bisa memperbaikinya. Itu adalah masuk restitusi. Kemudian next. Nah, ini ada beberapa identitas gagal dan identitas sukses dari hukuman disiplin antara konsekuensi dan restitusi. Hukuman, identitas gagalnya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya semisal muter lapangan dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, ya. Jadi belum tentu hukuman semisal muter lapangan, kalaupun itu waktunya jam mata pelajaran olahraga, boleh-boleh saja karena itu terkait dengan mata pelajaran, ya. Karena materi pelajarannya lari, berarti hukumannya apa? Ya anak-anak harus lari. Itu bukan termasuk hukuman, tapi sudah masuk konsekuensi. Kemudian hukuman untuk identitas gagalnya
tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu identitas gagal. Tapi untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek saja. Untuk restitusinya, menguatkan untuk murid anak dalam waktu jangka panjang. Nah, itu bedanya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman, anak-anak tidak akan nyaman dalam waktu jangka panjang. Tapi jika konsekuensi, anak-anak tetap tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu jangka pendek saja. Jika kita menerapkan restitusi, kita bisa menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, hukuman itu korban mendapat keadilan di hukuman. Korban bisa diapakan kalau konsekuensi. Korban mendapat ganti. Nah, di sini korbannya itu kan murid Bapak Ibu ya kalau di sini. Kemudian hukuman atau identitas gagalnya di hukuman yaitu murid atau anak akan merasa tersakiti kalau dihukum Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi, kalau mereka melakukan konsekuensi, mereka mungkin hanya tidak akan nyaman waktu itu saja. Tapi jika kita berikan restitusi, murid anak akan mendapatkan penguatan-penguatan. Itu penerapan restitusi. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat. Nah, itu identitas hukuman yang gagal. Perilaku pasif agresif makin meningkat. Bisa jadi anak ini ketika dihukum bukan malah makin baik, tapi malah makin mengulangi perbuatannya. Itu perilaku pasif agresifnya meningkat. Jika kita menerapkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek itu saja. Kemungkinan bisa terjadi anak itu mengulanginya lagi. Tapi jika kita menggunakan restitusi, masalah akan terpecahkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jika kita menggunakan konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini ketika kita menggunakan restitusi. Jadi di sisi restitusi ini Bapak Ibu, di identitas sukses itu harapannya kita menerapkan restitusi lagi, bukan hukuman maupun konsekuensi. Nah, di sini ada sebuah kata-kata. Kalau identitas gagal hukuman, itu kata-katanya mesti gini. Peraturannya adalah kamu harus seperti apa? Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kita lebih santun. Tapi jika restitusi, apa yang kamu yakini? Karena kita sudah menggunakan keyakinan kelas nanti Bapak Ibu. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu bisa menguatkan karakter dari anak-anak. Jadi sudah tidak ada lagi, harapannya sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu untuk peraturannya. Peraturannya apa di sini? Kamu harus seperti apa? Nah, kalau di sini kan alhamdulillah sudah tidak ada ya seperti ini Bapak Ibu. Kita sudah menerapkan konsekuensi dan restitusi, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya masih banyak di yang hukuman, makanya saya perlu belajar seperti ini. Harapannya untuk saya pun tidak ada lagi kata-kata yang hukuman ini. Yang ada nanti kalau saya mungkin ya, kalau dia anak TKR mungkin apa yang kamu yakini? Ya mungkin seperti itu nanti kata-kata yang bisa kita lakukan. Kemudian yang paling bawah identitas hukuman gagal, murid anak akan membenci peraturan. Ya pasti anak itu akan membenci peraturan. Wah gak seneng aku peraturan ini. Iya, wis gak oleh sepion kenapa tebrong. Tapi bukan seperti itu. Kita komunikasikan dengan anak-anak untuk menguatkan karakter-karakter mereka. Konsekuensi jika kita murid atau anak menghormati peraturan. Jika kita menggunakan konsekuensi, anak-anak atau murid akan menghormati peraturan. Jika kita menggunakan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada negatifnya, ada netral dan positifnya. Jadi kalau hukuman itu identik dengan negatif Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu biasanya netral. Kalau yang restitusi itu identik dengan positif. Jadi nilai positifnya seperti ini. Apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah itu. Semisal anak terlambat pun kita pertanyaannya bukan peraturannya, maksudnya jam berapa? Kamu datang jam berapa? Harapannya bukan seperti itu lagi ke anak-anak, tapi apakah hal ini sudah
ingin kamu lakukan. Harapannya kita menguatkan karakter-karakter kepada anak-anak. Next. Nah, ini juga sama. Lanjut aja ya, Mas. Next. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Mungkin yang saya juga baru tahu Bapak Ibu ini. Yang pertama ada penghukum. Nah, ini saya juga sering, bahkan saya sadari 70% saya sebagai penghukum. Ya, mungkin ada pembuat merasa bersalah. Ya, ada sebagai teman. Guru itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, guru itu sebagai manajer. Jadi guru itu juga bisa sebagai manajer di pembelajarannya Bapak Ibu. Kalau saya itu banyaknya di posisi penghukum kalau saya. Mungkin Bapak Ibu banyak di manajer ya Bapak Ibu ya. Ya, sepakat ya Bapak Ibu di manajer ya di kelas ya. Ya, setuju. Kita next. Nah, penghukum ini kita contoh saja, contoh ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi penghukumnya hormat bendera selama 1 jam. Ya kan? Ini yang menjadikan anak-anak membenci peraturan, tidak suka upacara itu menyebalkan. Nah, ini posisi kita jika kita sebagai penghukum, anak-anak ini bukan malah tertib pada peraturan, akan tetapi malah membenci itu upacara, malah nggak suka upacara. Mas, aku seneng gak masuk aja ada upacara. Itu jika kita posisi penghukum. Jika posisi kita membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan saya. Nah, itu malah membuat mereka merasa bersalah juga. Ya, wis gak enak upacara ini, wis seneng gak masuk aja, gak ikut upacara. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau saya sih seringnya itu ya anak-anak kon hormat aja sama bendera. Paling saya posisinya di penghukum sama pembuat merasa bersalah. Yaitu next. Nah, jika nanti sebagai teman, nah siswa tidak memakai atribut saat upacara, sebagai teman, kita sebagai teman harus gini bicaranya. Ayo dong ikuti kesepakatan sekolah kita. Ya, jadi di sekolah ini sudah tidak ada peraturan, tapi adanya kesepakatan yang telah disepakati antara sekolah dengan siswa. Jadi mereka sama-sama menyepakati kesepakatan sekolah. Bahkan nanti mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa menggunakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi bukan lagi peraturan kelas, melainkan nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Ini, ayo dong kita ikuti kesepakatan sekolah kita. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Mungkin buahnya Bapak Ibu kalau di sini itu sebagai teman, itu buahnya. Tapi kalau saya sendiri itu sering sebagai penghukum dan merasa bersalah. Kalau saya. Kemudian jika sebagai pemantau Bapak Ibu itu seperti apa? Kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau Bapak Ibu. Ya, itu pemantau. Kemudian next. Jika kita posisinya sebagai manajer, ya, apakah tahu kamu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Lah, nilai-nilai itu nantinya akan menguatkan karakter untuk anak-anak. Oh iya, ternyata upacara itu enak. Saya ikut upacara terus. Ini malah menguatkan karakter dari anak-anak. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya? Ya, harapan nanti di sekolah kita, Bapak Ibu guru ini posisinya sebagai manajer semua. Sudah tidak ada lagi yang penghukum maupun pembuat merasa bersalah, yang mana akan membuat anak-anak untuk mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian next. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya pertanyaan. Posisi kontrol apakah kamu? Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi ini apa Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Pak Muklas, ada lagi? Idem, Pak Sugeng, ada lagi? Setuju ya Bapak Ibu? Jadi ini adalah pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini malah membuat anak-anak merasa bersalah. Oh, aku salah tok nanti di sini. Nah, ya, jadi pembuat merasa bersalah. Kemudian next.
Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Tadi ada 5 pembuat merasa bersalah, teman, penghukum, manajer, pemantau. Penghukum Pak Yogi, ada lagi? Pemantau. Pemantau? Nah, apa yang benar Bapak Ibu? Pemantau ya. Di sini posisinya sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, enggak apa-apa, kita sama belajar. Saya juga sama. Sebagai penghukum sukanya nanti dari sini nanti lebih belajar lagi. Ternyata kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh ini gak tahu benar sih lah, itu penghukum Bapak Ibu ya, karena merasa dihukum itu. Ya itu kalau bahasanya di Surabaya seperti itu. Kemudian next. Ya ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer ya, kalau manajer kebanyakan sudah paham semua. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah melakukannya, makanya paham dengan posisi manajer. Ya ini posisi manajer. Kemudian next. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya teman. Kita selainnya bisa menjadi teman atau manajer ya Bapak Ibu di sekolah kita. Kemudian next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kurang 1 tadi apa? Pemantau. Kurang 1. Kan 5 pertanyaannya. Pemantau. Next. Nah, keyakinan kelas. Jadi harapan nanti Bapak Ibu itu kita bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati seluruh warga kelas. Warga kelas siapa? Ya Bapak Ibu dan siswa-siswanya. Membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Ada yang mau menambahkan? Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya. Budian mungkin mau berpendapat? Tidak. Iya. Pak Aris. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Pak? Iya. Pak Anam mungkin Pak Anam. Kalau keyakinan langsung aja Pak. Kalau keyakinan, saya yakin nanti untuk anak-anak melaksanakan itu dengan enjoy atau paksaan gitu. Tapi kalau peraturan itu nanti mereka melaksanakan karena ada satu ikatan, sesuatu yang menekan dan sebagainya, seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih. Itu tanggapan dari Pak Anam. Ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Pak Sutris mungkin menambahkan peraturan dan keyakinan. Perbedaannya Pak? Terima kasih Pak Jada. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu lebih ke arah hal yang mungkin kesepakati bersama. Harapannya memang di dalam kelas itu terjadi proses yang menyenangkan. Kalau kami itu membuat satu kata-kata yaitu student well-being. Jadi bukan peraturan yang di dalamnya itu ada perasaan yang mungkin yang disampaikan Pak Anam tadi ada sesuatu yang terikat. Jadi siswa dalam hal ini kita beri kebebasan ya, dengan membuat satu aturan-aturan yang disepakati di kelas itu. Harapannya bisa tercapai pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sutris dan Pak Anam. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu sudah dibentuk melalui 2 arah, antara guru dan siswa. Tapi jika peraturan adalah 1 arah, gurunya yang membentuk, jadi siswa harus mentaati peraturan kelas. Tapi jika keyakinan kelas itu adalah 2 arah, kesepakatan dan keyakinan antara guru dan siswa. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Ya, lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat.
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau saya itu membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita kasih sticky note atau yang warna-warna merah itu Bapak Ibu, kita kasih ke anak-anak. Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Tulis aja semuanya, tulis apa yang mau kita sepakati. Kita tulis, kemudian kita saring nantinya dari beberapa banyak kesepakatan dan keyakinan kelas. Kita ambil sedikit saja Bapak Ibu. Khawatirnya jika banyak-banyak nanti kita malah tidak ingat dan malah tidak terlaksana. Dan harapannya ketika sticky note ini sedikit dan sudah dengan nilai-nilai kebajikan, harapannya bisa diterapkan di dalam kelas menggunakan sticky note itu, ya. Mungkin Bapak Ibu yang menjadi wali kelas ini bisa diterapkan di kelas, baik menyusun pengurus kelas, kemudian membentuk keyakinan kelas, bisa diterapkan seperti ini yang melibatkan seluruh warga kelas. Jadi wajib ya Bapak Ibu, wajib melibatkan seluruh warga kelas untuk membuat keyakinan kelas ini. Lanjut. Kemudian, nah ini juga baru bagi saya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah ini baru banget ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu apa sih? Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pada segitiga restitusi itu ada yang pertama Bapak Ibu, itu warna hijau itu, tidak kelihatan nomornya, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu pernyataannya. Jadi kalau semisal anak terlambat, itu ya mohon maaf, jangan langsung kita marahi Bapak Ibu. Kita tanya dulu, itu namanya menstabilkan identitas. Kita redam dulu emosinya. Sudah anak baru terlambat, nonton sepeda, lari-lari ke kelas, kita stabilkan identitasnya dulu. Dengan pernyataan-pernyataan yang di warna hijau, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang mengalami keterlambatan. Ya, jadi kita stabilkan identitasnya dulu, kita redam emosinya. Kemudian kita lanjut ke validasi kebutuhan Bapak Ibu. Kalau itu kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kata-katanya yaitu, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Jadi setelah kita stabilkan identitas, kamu setiap orang pasti punya melakukan kesalahan. Kenapa kamu terlambat? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu datang terlambat hari ini. Itu kita validasi dulu kan anak Bapak Ibu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga termasuk kata-kata dari validasi kebutuhan. Setelah itu, setelah divalidasi kebutuhan, kita tanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataannya yaitu keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Jadi Bapak Ibu di kelas sudah menyepakati keyakinan kelas kalau datangnya jam 7. Datang ke kelas wajib jam 7. Itu misal keyakinan kelas. Ketika anak sudah terlambat, kita stabilkan identitasnya dulu, kita validasi kebutuhan, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar? Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa? Mungkin kata-kata seperti itu bisa diterapkan di sekolah. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu di sini semua sudah menerapkan seperti ini, karena di sini kan kita sudah mempunyai pendidikan budi pekerti. Jadi dengan segitiga restitusi ini mungkin menguatkan kita lagi tentang pendidikan budi pekerti Bapak Ibu yang ada di sekolah kita. Jadi menstabilkan identitas dulu, validasi kebutuhan, serta mungkin yang baru bagi kita yaitu menanyakan keyakinan. Itu mungkin dapat diterapkan nanti di sekolah dan di kelas. Next. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip teori
membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu juga salah itu sudah biasa ya Bapak Ibu, tapi ya jangan dibiarkan kalau salah. Ya, membuat kesalahan adalah proses Bapak Ibu, proses dari pembelajaran. Jadi kalau anak-anak salah itu ya lumrahnya anak salah, lalu bener terus, ya apa nanti ya. Kata-katanya itu kita stabilkan identitasnya anak-anak dulu seperti ini. Berbuat itu wajar, mungkin bisa seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak begitu, ya. Jadi untuk anak-anak yang salah, Bapak Ibu mungkin jangan langsung kita hukum dan lain sebagainya atau kita marahi, karena kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian next, memvalidasi tindakan. Berdasarkan prinsip teori, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu biasa melakukannya lebih buruk dari ini ya kan? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini pernyataan-pernyataan di validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Kalimat positifnya yaitu apa keyakinan kelas kita? Mungkin bisa kita tanyakan ke anak-anak. Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Mungkin pernyataan seperti itu bisa menanyakan keyakinan kelas untuk menguatkan karakter-karakter anak-anak Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, di sesi penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Jadi harapannya itu, nutup ini sengaja saya tuliskan, kita itu sebagai among Bapak Ibu, jangan lupa kita sebagai among atau manajer. Jadi harapannya tidak ada lagi nanti yang penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau. Ya harapannya bisa menjadi teman, bahkan lebih-lebih bisa menjadi manajer. Dan peraturan-peraturan yang kelas itu nanti harapannya ke depan kita ubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Oke, sebelum saya tutup nanti mungkin ada yang mau tanya jawab karena ini diskusi Bapak Ibu, bukan saya menerangkan ya, diskusi. Monggo yang mau berpendapat. Monggo Bapak Ibu, waktunya masih ada 20 menit untuk sesi tanya jawab. Pak Febri mungkin? Oh teman-teman dulu ya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau menguatkan pendidikan di sekolah kita? Monggo Pak Udin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mas saya ingin hanya bertanya kembali Pak Sujatro bahwa keyakinan dengan peraturan ya. Berarti kalau keyakinan belum ada value, belum ada value di luar, belum ada nilai di luar, jadi masih kosong ada. Kalau peraturan sudah ada value di sini. Padahal sekolah itu sudah punya value. Jadi apa yang dilakukan oleh guru agar value di sekolah menjadikan value sepakatan bersama. Terima kasih. Ya, Pak Udin tadi menambahkan, menanyakan, kalau keyakinan kan berarti belum ada nilainya, Kalau peraturan kan sudah ada. Nah, apa yang dilakukan untuk keyakinan itu tadi Pak Udin ya? Mungkin bisa kita adopsi dari peraturan itu Pak Udin, tapi sifatnya bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Kalau peraturan kan tadi sepihak.
sekolah yang menulis, guru yang menulis. Tapi kalau keyakinan kelas, kita adopsi dari peraturan, tidak apa-apa. Kita arahkan ke anak-anak ke peraturan ini. Tapi sudah disepakati bersama, sudah disepakati semua warga kelas dan warga sekolah. Itu untuk keyakinan menurut saya. Ada tambahan lain tentang keyakinan dan peraturan? Monggo Bapak Ibu, ada yang menambahkan keyakinan dan peraturan? Ya, Pak Ki, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang jadi pertanyaan saya itu beda dengan yang itu tadi Pak Sujada ya. Biar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Apa yang sudah diperoleh Pak Sujada pada ikut diklat guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Karena di sini itu masih banyak yang mensalah tafsirkan pembelajarannya. Katakanlah di modul mana yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Karena itu sangat penting biar nanti kalau ada katakanlah pengawas atau yang lain itu bisa sama Pak untuk penyampaiannya, karena banyak pertanyaan dari situ. Kalau dilihat di modul itu tertulis ya katakanlah ada pembelajaran berdiferensiasi, tapi masih banyak yang salah menafsirkan. Mohon untuk dijelaskan dari hasil diklat guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ki. Nah ini saya mencoba menjawab dulu Pak Ki ya, karena ini belum hasil, masih desiminasi Pak Ki. Saya masih ada modul 2 sampai 3 karena saya masih calon guru penggerak ya tadi, calon guru penggerak. Ini masih desiminasi materi yang saya dapatkan di modul 1 sampai titik 4. Mungkin ini saya mencoba menjawab Pak Ki. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa? Bahkan nanti tertuang di modul seperti apa, pengawas seperti apa. Nah, mungkin modul itu kan hanya alat kita untuk mengajar. Yang pasti implementasi kita di kelas itu harapannya kita sebagai fasilitator aja Bapak Ibu. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, modul ya lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin saya menjawab Pak Ki, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Nanti modul tertuangnya seperti apa? Ya, mungkin saya minta call friend ya, karena ya masih awam pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya sendiri sih menerapkannya di kelas, tetap kita kelompokkan anak, membuat kelompok-kelompok kecil, membuat diskusi, praktek di bengkel itu yang menjadikan saya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau di bengkel, di pembelajaran teori guru sudah tidak menjelaskan di papan tulis, tapi kita sudah menggunakan pembelajaran dengan kelompok-kelompok kecil di dalam kelas maupun di lab. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada yang menambahkan, Pak Febri, pakar kurikulum, yang persilahkan. Guru praktek. Ya, terima kasih. Sebenarnya nanti ada diseminasi lagi Pak ya, di modul 2 dan 3. Jadi ini tahapannya kan masih dulu. Jadi tahapannya itu masih banyak. Jadi ini masih terkait dengan menumbuhkan budaya positif. Jadi mungkin pertanyaannya nanti terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan belajar kita. Jadi
untuk diseminasi kali ini itu terkait dengan penguatan budaya positif. Jadi menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan kita. Jadi nanti kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu untuk modul berikutnya. Tapi apa yang sudah diterapkan di sekolah kita itu sebenarnya sudah berdiferensiasi. Jadi kalau untuk kalau untuk di pembelajaran itu kan ada CP, ada TPATP, ada modul gitu ya Pak ya. Jadi apakah kita harus sesuai CP-nya? Iya, CP itu tidak bisa kita tinggalkan. Tapi ada beberapa materi yang harus kita ambil. Tidak harus semua CP itu kita perbanyakin materi di CP, tapi hanya materi-materi esensial saja atau yang penting-penting saja. Misalkan satu CP itu dilamakan boleh. Jadi tidak semua CP itu punya porsi yang sama. Jadi porsinya juga berbeda-beda. Terus untuk penerapan di dalam kelas itu tergantung Bapak Ibu bagaimana cara menerapkannya. Jadi sudah modelnya itu sudah berbasis kepada murid, jadi bukan lagi kepada guru gitu loh. Makanya tadi di situ adanya keyakinan kelas, adanya kesepakatan kelas itu memang perlu ditumbuhkan. Mungkin ya kalau di sekolah kita kan sudah ada PBB ya. Kalau kita menerapkan budaya positif ini kepada anak-anak, artinya kita bukan berfokus pada catatan siswanya, tapi kita akan berfokus pada cara penanganan siswa. Tapi kalau kita masih berfokus kepada catatan, itu yang jadi masalah. Catatan itu ada dua versi, sama pada saat kita datang mengikuti kegiatan, itu ada beberapa asumsi. Kita datang lebih awal, itu nilainya apa? Apakah kita dianggap dianggap sama kita cari perhatian ke teman? Jika datangnya kita itu pas waktu, apakah kita juga sudah sama sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat? Yang ketiga, apakah kita hanya ikut-ikutan kan gitu? Jadi budaya-budaya positif itulah nanti yang harus kita tumbuhkan ke siswa. Mereka datang ke sekolah itu untuk belajar, apakah untuk cari teman atau hanya untuk ikut-ikutan kan seperti itu. Sama dengan kita, pada saat kita datang wisu, jemput kadang merumput ya, itu kita juga nggak tahu dia itu apakah hanya mencari simpati atau memang benar-benar dia datangnya pagi atau memang dia benar-benar seorang guru sejati kan gitu. Nah kita kan nggak tahu. Jadi kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer memberikan energi-energi positif kepada siswa. Mungkin seperti itu. Sama kalau kita nanti pada saat perilaku anak itu selalu kita catat, selalu kita punishment, itu juga masalah. Kita tidak akan pernah menumbuhkan budaya positif, justru akan menghambat budaya positif yang ada. Sebenarnya kita harus habitnya dulu yang kita bangun. Orang kalau sudah membudaya itu kan tidak nggak perlu dikongkon ibaratnya kan gitu, nggak perlu diamati juga tidak perlu dicatat, membudaya kok. Artinya kalau masih dicatat, bukan berarti saya tidak menyarankan untuk mencatat loh ya. Jadi catatan itu tetap, tapi harus ada kesepakatan dan keyakinan dengan siswanya. Bukan sebagai pemantau dari jauh, pokoknya tak catat seperti itu. Bukan seperti itu, jadi harus ada komunikasi dua arah. Jadi bukan satu arah. Seperti itu. Makanya tadi ada, ini saya lanjut ya Pak Gia, terkait dengan kenapa bukan peraturan, tapi kenapa kok harus keyakinan kan gitu. Peraturan itu tetap ada, jadi kita tidak meninggalkan peraturan, tapi keyakinan itulah yang harus kita tumbuhkan. Kita yakinkan kepada anak bahwasanya peraturan itu sudah sesuai. Kadang siswa itu nggak tahu peraturannya seperti apa, tapi guru menjustifikasi anak, ini loh aturannya, tapi anak tidak pernah tahu peraturannya itu apa. Makanya perlu diadakan keyakinan keras dan kesepakatan kelas. Itu adalah berjalan beriringan antara kesepakatan dengan peraturan yang sudah ada di tempat kita. Tapi kalau tidak kita yakini, anak kita justifikasi dan lain sebagainya, ini loh peraturannya. Tapi anak, aku loh gak ngerti peraturannya. Meskipun disarankan, apakah sudah diyakini sama mereka? Belum tentu, karena hanya satu arah. Hanya kesepakatan antara guru, pimpinan sekolah. Tapi kalau keyakinan, kesepakatan kelas, itu sudah diyakini antara guru dan siswa. Dan jika mereka meyakini, maka peraturan itu akan berjalan. Ya. Jadi seperti itu.
yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sujada. Mungkin ada tanggapan lain atau masukan terkait dengan diseminasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sujada. Mungkin itu Pak. Oh, Pak Sugeng. Pak Sugeng dulu Pak Udin nggih? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan adalah budaya positif. Tolong Pak Jada untuk filenya di-share ya ke teman-teman terutama. Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan. Budaya positif itu juga tercermin dalam PBB. Jadi yang ada tulisan-tulisan atau di situ indikator-indikator itu adalah sudah merupakan kesepakatan yang mana buku itu sudah disebarkan ke wali siswa dan siswa. Itu adalah merupakan suatu indikasi atau indikator kesepakatan. Untuk itu yang sudah kita kuatkan, ikon kita pendidikan budi pekerti itu kita kuatkan. Kemudian untuk apa yang Pak Jada hasilkan dari calon guru penggerak ini sangat bagus sekali, yang mana Bapak Ibu guru itu diberi gambaran apakah ini hukuman, apa ini konsekuensi atau restitusi, diberi gambaran. Bapak Ibu tepatnya itu menggunakan yang mana? Kadang-kadang kita sendiri, mohon maaf, banyak guru-guru yang di lapangan itu jelasnya itu banyak hukumannya yang di lapangan itu, yang di praktek atau yang di lapangan itu banyak hukumannya. Tetapi yang pas itu adalah kita lakukan nanti konsekuensi dan restitusi itu yang pas, sehingga dengan anak jangan sampai nanti anak itu merasa disakiti. Apa yang dikatakan Pak Jada tadi, kalau disakiti anak itu tambah apa ya? Tambah mancep, tambah kecewa, tambah mangkel, tambah menentang. Tapi kalau anak itu dijak ngomong, disarankan, enaknya opo, itu beda anak. Jadi anak itu semakin sadar, semakin menyadari bahwa saya itu salah Pak. Saya besok tidak akan mengulangi dalam dirinya anak ini. Ini yang penting sekali Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti apa ranah-ranah yang ada di dalam shareannya Pak Jada nanti. Dipelajari, difahami, oh cocoknya. Saya suatu saat melakukan hukuman, suatu saat melakukan ini dan itu. Tetapi nanti hukuman saya tipiskan sehingga saya melakukan suatu keyakinan dan kesepakatan kelas yang disampaikan Pak Febri. Aturan tetap ada, betul. Tapi aturan itu harus dibawa ke kelas masing-masing menjadi suatu kesepakatan. Dan tidak semuanya, misalkan kesepakatan anak itu ada aturan 15, kesepakatan anak itu adalah misalkan 10, tidak apa-apa. Yang disepakati anak itu yang kita lakukan. Ini anak lebih senang. Masalahnya apa? Oh, tak sepakati dewe, aku kok gak melakukan itu, kok melanggar. Itu anak lebih memahami, lebih mengerti, akhirnya anak itu sadar dengan sendirinya. Yang penting itu kita menyadarkan anak. Jangan sampai kita mendoktrin anak, kita nge-push anak dan menekan anak itu yang tidak benar. Kalau anak sedikit demi sedikit, misalkan anak yang nakal itu kalau kita katakan adalah apa ya, mencapai suatu tujuan, itu adalah apa ya, apa itu di balik nakal itu ada hikmah. Saya yakin ada hikmah. Memang tujuannya anak itu nakal atau tujuan buruk itu ada apa? Ada hikmah di balik itu. Mari pelan-pelan keburukan, kenakalan kita sadarkan anak itu. Kita sebagai manajer atau sebagai teman, nanti insya Allah anak itu akan bangkit sendirinya dan senang pada kita. Ini konsep saya, kalau jadi guru yang pertama harus disenangi siswanya. Itu konsep saya sejak dulu. Kalau sudah disenangi siswanya,
saya yakin senang pada pelajarannya. Tidak mungkin kita kontra dengan siswa. Tetapi sampai masuk kelas itu sudah mendoktrin anak, mau peraturannya begini-begini. Sampai malah dijauhi siswa. Itu konsep sederhana. Tapi yang disampaikan Pak Jada tadi, yang disampaikan Pak Febri tadi, kalau benar-benar diterapkan di sekolah, wow, bukan main. Apalagi kalau kita Pak Febri tadi, saya atau sekolah kita sudah melakukan diferensiasi. Wah, itu sudah bagus sekali, memang tak pantau bagus sekali, SMK kolaborasinya bagus dan seterusnya bagus sekali. Mari ini kita tingkatkan, jangan sampai itu kita kendor. Kalau bisa nanti ada guru penggerak, itu tidak Pak Jada, Bu siapa, Bu Sulis sama sampai satu Bu Karim, tidak tiga itu, tetapi nanti bisa merembet Bu Dian, dan bu yang lain, dan pak yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sugeng, tepat sekali. Itu prakarsa perubahan. Jadi kalau di guru penggerak Bapak Ibu, itu wajib membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya tulis yaitu membuat guru yang menyenangkan bagi murid. Itu yang saya tulis. Pak Sugeng, terima kasih. Itu juga yang saya tulis di guru penggerak. Selanjutnya kita ke Pak Udin. Sudah terwakili Pak Sugeng. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun? Sudah nggih? Kalau gitu sebelum saya akhiri mungkin refleksi dari pertemuan ini, harapannya utamanya saya itu bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di sekolah juga, di kelas budaya positif yang mana nanti sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya, Bapak pendidikan kita. Guru adalah menuntun Bapak Ibu, bukan lagi menyuruh ya, tapi menuntun. Jangan lupa Bapak Ibu, itu menuntun. Oke, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firskara Rafiano hendak memberikan testimoni kepada pemaparan yang dilaksanakan oleh Pak Sujada. Saya berharap tentang budaya positif di sekolah dapat dilaksanakan dengan baik, baik di jurusan TKRU maupun di sekolah secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mariatu, saya teman sejawat dari Pak Sujada Goldu. Di sini saya ingin memberikan tentang pemaparan materi memberikan testimoni tentang pemaparan materi diseminasi budaya positif. Menurut saya materi yang diberikan oleh Pak Sujada sudah baik dan memadai dan juga bisa diimplementasikan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Fitria Utami dari SMK Wijaya Putra. Di sini saya akan memberikan tentang pemaparan materi diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Sujada. Menurut saya yang disampaikan oleh Bapak Sujada sudah sangat baik dan memadai, khususnya untuk sekolah-sekolah penggerak.